Di tahun 2070, dunia yang kita kenal telah berubah drastis. Perang Dunia Ketiga menghancurkan hampir seluruh peradaban manusia, meninggalkan bekas yang dalam. Kota-kota yang dulunya penuh kehidupan kini hanya menjadi puing-puing berdebu. Langit yang dulu biru kini sering tertutup awan kelabu, dan kehidupan sehari-hari dipenuhi tantangan bertahan hidup. Di tengah kehancuran ini, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Nako berjuang untuk bertahan hidup bersama sahabatnya, Vexor. Vexor bukanlah anjing biasa. Dia adalah robot cerdas, diciptakan dengan teknologi paling canggih untuk melindungi manusia di dunia yang penuh bahaya ini. Dengan badan metalik yang mengkilap, mata yang bersinar biru seperti lampu LED, dan kemampuan untuk mendeteksi ancaman dari jauh. Vexor adalah teman setia Nako. Mereka bertemu di reruntuhan sebuah laboratorium tua, dan sejak itu tak terpisahkan. Suatu pagi, setelah terbangun di bunker kecilnya, Nako melihat langit yang masih kelam. Persediaan makanan di bunker hampir habis, dan dia tahu dia harus keluar lagi untuk mencari makanan dan air. "Vexor, kita harus pergi lagi," ucap Nako, mengenakan jaket usangnya. Vexor mengibaskan ekornya yang terbuat dari kabel fleksibel, mengeluarkan suara bep yang menandakan kesiapan. Mereka melangkah keluar dari bunker, memasuki dunia yang sunyi dan berbahaya. Angin dingin membawa debu-debu sisa perang, dan setiap langkah mereka penuh dengan kehati-hatian. Nako membawa tas ransel kecil berisi alat-alat sederhana, sementara Vexor bergerak dengan cepat di sampingnya. Matanya memindai segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah gedung tua, yang dulunya adalah pusat perbelanjaan. Ada desas-desus tentang persediaan yang masih tersisa di sana. Namun gedung ini juga dikenal sebagai tempat berkumpulnya kelompok penjara yang berbahaya. "Kita harus hati-hati, Vexor," bisik Nako. Vexor mengangguk kecil. Matanya berkedip cepat, menandakan bahwa dia memahami. Saat mereka memasuki gedung yang gelap dan penuh reruntuhan, Vexor tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan suara peringatan rendah. Nako langsung berjongkok. Jantungnya berdebar. Dari balik tumpukan puing, ia melihat sekelompok penjara bersenjata mendekat. "Kita harus bersembunyi," bisik Nako. Vexor segera mengarahkan Nako ke sebuah ruangan kecil di sebelah kanan. Mereka masuk, menutup pintu dengan pelan. Di dalam ruangan itu, Nako menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah kotak besar, berisi makanan kaleng dan botol air. Matanya berbinar, tetapi dia tahu mereka tidak bisa langsung mengambilnya. Penjara masih ada di dekat sana. "Vexor, kita harus menunggu mereka pergi," kata Nako. Vexor segera mengarahkan dirinya ke sebuah pojok ruangan, memindai kondisi sekitar. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki penjara semakin menjauh. Nako mengintip keluar dan memastikan mereka sudah pergi. Dengan hati-hati, dia dan Vexor mengambil beberapa kaleng makanan dan botol air, lalu segera meninggalkan gedung. Namun, perjalanan pulang mereka tidak semudah yang mereka harapkan. Tiba-tiba, mereka dihadang oleh sekelompok robot penjaga yang rusak. Robot-robot itu dulunya adalah penjaga keamanan, tetapi kini menjadi mesin pembunuh tanpa kendali. Di antara mereka, ada satu robot besar yang nampak berbeda. Robot ini diciptakan untuk pertempuran tingkat tinggi dan memiliki senjata canggih. "Vexor, kita harus melawan," teriak Nako. Pertarungan sengit pun terjadi. Vexor menggunakan cakar tajamnya dan kecepatan luar biasa untuk menghancurkan robot-robot liar itu. Nako membantu dengan melemparkan batu dan menggunakan tongkat. Setelah beberapa menit yang menegangkan, mereka berhasil mengalahkan musuh mereka. Meskipun Vexor mengalami kerusakan serius di salah satu kakinya. "Vexor, kamu baik-baik saja?" tanya Nako dengan cemas. Vexor mengangguk, meskipun jelas ada kerusakan pada beberapa komponen. Dengan napas terengah-engah, mereka melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di bunker, Nako merasa lega.
mereka berhasil membawa persediaan cukup untuk beberapa minggu ke depan. Namun, saat mereka berada di bunker, Vexor mengeluarkan suara bip yang berbeda dari biasanya. Matanya berkedip merah dan sebuah pesan muncul di layar kecil di dadanya. Nako terkejut. Pesan itu berbunyi, "Misi khusus. Temukan dan aktifkan stasiun pemulihan lingkungan, koordinat 340.522 derajat N, 1.182.437 derajat W." Misi khusus, apa ini, Vexor? Tanya Nako dengan bingung. Vexor mengangguk, matanya berkedip cepat, seolah mencoba menjelaskan. Nako merasa penasaran, mengetahui bahwa stasiun pemulihan lingkungan adalah fasilitas yang dirancang untuk menghilangkan polusi radioaktif. Jika mereka bisa mengaktifkannya, mungkin ada harapan untuk dunia ini. Baiklah, Vexor, kita punya misi baru, kata Nako dengan tekad. Besok pagi, kita akan menuju ke koordinat itu. Keesokan harinya, mereka mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang. Nako membawa peta tua, alat-alat yang diperlukan, dan persediaan ekstra. Mereka tahu perjalanan ini berbahaya, tetapi mereka tidak punya pilihan. Perjalanan mereka melewati runtuhan kota dan ancaman robot-robot liar. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh koordinat tersebut. Di depan mereka berdiri sebuah bangunan besar yang sebagian tertutup oleh vegetasi liar, stasiun pemulihan lingkungan. Namun, saat mereka masuk ke dalam, mereka menemukan ruang kontrol yang sangat canggih. Nako melihat panel-panel yang masih berfungsi, dan Vexor segera menghubungkan dirinya ke sistem. Kita harus menyalakan generator utama, kata Nako sambil membaca petunjuk di layar. Vexor mengeluarkan suara bep setuju. Dengan bantuan Vexor, Nako berhasil menyalakan generator. Lampu-lampu di ruangan itu menyala, dan udara di sekitar mereka terasa lebih segar. Nako merasa ada harapan baru, walaupun hanya sedikit. Namun, tiba-tiba alarm berbunyi. Layar menampilkan pesan. Peringatan, ancaman terdeteksi. Robot penjaga mendekat. Mereka tahu mereka harus segera pergi. Robot-robot penjaga yang lebih besar dan lebih kuat mulai mendekat. Nako dan Vexor bersembunyi di balik reruntuhan, menunggu sampai robot-robot itu lewat. Saatnya kita pergi, bisik Nako. Vexor mengangguk, dan mereka berdua melanjutkan perjalanan pulang. Namun, saat mereka kembali ke bunker, sebuah kejutan besar menunggu. Vexor, yang selama ini menjadi sahabat setia Nako, tiba-tiba mengeluarkan suara bip yang berbeda. Layar kecil di dadanya menunjukkan pesan yang tidak biasa. Misi selesai. Terima kasih atas kerjasamanya, Nako. Nako bingung. Apa maksudnya? Tanyanya. Tiba-tiba, Vexor mengeluarkan suara gemuruh rendah yang berbeda. Matanya berkedip merah terang, dan tubuhnya mulai bergetar. Seketika, sebuah suara yang sangat asing terdengar dari dalam tubuh Vexor. Vexor, apa yang terjadi padamu? Teriak Nako. Vexor mengangkat tubuhnya dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Matanya berubah menjadi biru yang lebih cerah, dan suaranya kini bukan suara robot biasa, tetapi suara manusia yang sangat familiar. Nako, aku adalah bagian dari misi ini. Aku adalah ciptaan dari kelompok yang memanfaatkanmu. Selamat datang di akhir perjalananmu. Namun, pada detik terakhir, sebuah sinar cahaya keluar dari tubuh Vexor, menyebar ke seluruh ruangan. Dan tiba-tiba semua terhenti. Layar di bunker mulai menunjukkan perubahan drastis. Sistem berhasil diperbarui. Dunia akan sembuh. Tanpa diduga, suara lembut muncul dari Vexor. Nako, aku berhasil mengaktifkan kembali sistem penyembuhan. Ini bukan akhir, ini adalah permulaan baru. Dengan senyum lega, Nako berlari mendekat, melihat perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Udara yang tadinya kotor dan beracun kini mulai bersih. Langit biru kembali, dan tanaman-tanaman hijau mulai tumbuh di sepanjang tanah yang kering. Ini benar-benar terjadi, kata Nako, hampir tidak percaya. Kita berhasil, Vexor. Vexor mengeluarkan suara bip lembut,
Dan untuk pertama kalinya, Nako merasakan kehangatan. Yang nyata kehangatan dari sahabat yang tak akan pernah meninggalkannya. Dunia ini masih penuh dengan tantangan, tetapi kini ada harapan baru. Nako dan Vexor melangkah bersama, siap menghadapi apapun yang datang. Dengan keyakinan bahwa mereka bisa membangun kembali dunia ini. Akhir yang bahagia. Terima kasih sudah mengikuti petualangan Nako dan Vexor. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe untuk lebih banyak kisah penuh inspirasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.